Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudari kami sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, kalau kita jujur, sebenarnya kita ini semua ingin dipuji. Kalau bahasa Bataknya si panggaron, inginnya kita dipuji. Kalau ada kita buat sesuatu yang hebat, kalau tidak ada yang memuji, itu yang paling sial. Ya, tak ada yang memuji aku. Memang kadang-kadang kita pura rendah hati, baru itu aja nggak apa-apa. Itu kan. Jadi memang sebenarnya ingin dipuji itu bagus. Ada tahun 2009, gitu ya, saya waktu itu tahun sahabat di Roma. Jadi ada pertandingan antara Manchester United dengan Barcelona. Wah, ini kejuaraan champion. Jadi luar biasa banyaknya penonton dari seluruh dunia. Saya tidak sanggup membeli tiketnya karena yang paling murah 16 juta. Dan waktu itu ada calo-calo sudah menjadi 30 juta. Sudah satu kereta mungkin. Tapi saya ikut di luar-luar lah, di Stadion Olimpik itu aku ikut melihat situasinya, naik kereta api, wow, semua berteriak. Dan kami di asrama, pastor-pastornya di situ banyak, semua pastor ya, tapi ada pecah juga. Karena ada pendukung Barcelona, orang-orang Spanyol dan orang Amerika Latin, dan ada pendukung Inggris, Manchester United. Wow, berdiskusi luar biasa. Dan kemudian waktu di kamar makan berdiskusi, oh kan kami hebat, ini Spanyol hebat, Barcelona kalah kalian. Dia dulu si Messi itu Katolik itu, ada pula lagi, si Wayne Katolik juga itu, wow hebat kan. Kemudian ada seorang pastor yang lucu. Dilihatnya orang Spanyol ini gemuk kali. Kau kayak pandailah kau main bola, mana tahu kau main bola. Tapi kaulah pemain utamanya itu. Allah buruk kali kita. Bolehlah bangga, tapi bukan kalian, si Messi-nya yang pandai. Akhirnya ketawa lah semua kan. Karena tak bisa kita dipuji atas nama orang lain, kita mau dipuji. Si Messi yang pandai, jadi Spanyol yang bangga kan begitu. Itulah manusia, sangat ingin. Atau seperti ada seekor gajah yang berkawan dengan semut. Jadi di telinga gajah itulah semut itu. Jalanlah mereka dari jembatan, goyanglah jembatan itu. Apa yang dibilang semut? Hebat juga kita ya, gajah bisa kita goyang jembatan. Mana semut menggoyang jembatan? Inilah menompang kepada kelebihan orang lain. Para Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini sebenarnya hebat juga yang 70 orang ini ya, disuruh oleh Yesus 70 orang. Sebenarnya itu ada dalam kitab suci 70 orang, maksudnya inilah yang untuk orang-orang di seluruh dunia. Waktu itu mungkin mereka hanya tahu 70 suku atau bangsa. Kemudian yang 12 itulah untuk suku Israel, itulah para rasul. Jadi yang 70 ini disuruh oleh Yesus menggambarkan ke seluruh dunia begitu. Dan memang mereka hebat. Mereka hebat. Lihatlah, setan-setan pun takluk. Bayangkanlah setan takluk kepada orang-orang yang sederhananya, petani, nelayan, bukan orang yang apa. Kok bisa kami ya? Setan-setan takluk. Karena itu ketika mereka pulang dari kerasulannya, mereka bertemu dengan Tuhan. Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami. Memang dia bilang demi namamu, tapi kami hebat, semua orang memuji. Dan disinilah sebenarnya mereka tidak salah. Oh, setan bisa mereka usir, mereka tidak salah. Dan mereka juga bilang demi namamu. Tapi kebanggaan pribadi itu, prestasi itu akhirnya dinetralisir oleh Yesus. Yesus mengatakan di sini ya, memang kalian, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa. Tuhan yang memberikan kuasa. Dan kata terakhir ialah, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Itulah sukacita. Sekali lagi dikatakan itu, janganlah bersukacita karena prestasi itu, mengusir roh-roh. Janganlah Suster Petra dan Suster
beri kita berbangga. Ya, makin banyak pendengar kami, banyak simpatisan kepada kami. Oh ya, padahal menjadi kesombongan. Tadi dikirim makanan, oh enak kali, luar biasa. Kalian tidak, kalian pula nanti pergi ke kongregasi kan, kalian ingatkan kami. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Itu intinya. Kalau kita lihat bacaan pertama si Ayub ya, memang luar biasa penderitaan si Ayub kan. Mati istrinya, mati ternaknya semua, mati anak-anaknya, dia pun borokan dan apa. Tapi dia terima. Tapi kemudian enak saja Tuhan ini. Dia mau menuntut Tuhan mempertanggungjawabkan apa yang dibuat Tuhan kepadanya. Lucu juga kan manusia kan. Kadang-kadang kita begitu ya. Kalau kita menderita, kita menuntut Tuhan. Tuhan, hebat kali kau ya, kau buat aku menderita kena COVID. Apa maksudmu? Kita seakan-akan menuntut pertanggungjawaban Tuhan. Jangan main-main. Kami sudah menderita di sini. Kami gagal begini. Di mana kau? Kau ciptakan kami. Dan tadi juga akhirnya berubah lah ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sesudah dia tahu bahwa bukan sebenarnya kesalahan Tuhan, tapi harus aku menerima, maka Tuhan memberkati Ayub. Luar biasa tadi kan. Oh, banyak sekali di sini. Sesudah berubah sikap Ayub bahwa Tuhanlah yang paling penting dalam hidupnya. 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 ekor keledai, dan tadi bintang film lah putri-putrinya. Yang paling cantik di negara itu adalah putrinya, ratu sejagat. Dan dikasih umur lagi 140 tahun. Ketika kita rupanya akhirnya menyerahkan semua apa yang kita buat, prestasi apapun, ingatlah bukan itu. Itu hanya karunia Tuhan. Memang Paulus pun mengatakan kan di Korintus itu bahwa walaupun kau bisa memindahkan gunung Sinabung ke Danau Toba, tapi kalau tidak ada kasih, tak ada artinya. Walaupun kau bisa berbicara, walaupun kau bisa menyembuhkan, tapi ketika tidak ada kasih, artinya menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak ada artinya. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, ingatlah itu yang dikatakan oleh Yesus. Sebenarnya kita ini enggak ada apa-apanya. 70 orang itu bukan S1, S2, mereka yang paling sederhana. Karena itu tadi Yesus mengatakan, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang yang bijak dan pandai, tapi kau nyatakan kepada 70 orang sitak-kuluk ini yang tidak tahu apa-apa ini, kau nyatakan. Luar biasa. Itulah dikatakan oleh Roh Kudus. Apa sebenarnya ketika kita tidak merasa kekuatan apa-apa, tapi kekuatan Tuhan, disitulah kita menjadi kecil. Tapi ingatlah, buatlah menjadi pandailah, berbuat baiklah, buatlah prestasimu menjadi IP 4+ atau apapun itu, atau kita kaya raya dan seterusnya. Buatlah itu semua. Tetapi bersukacitalah bukan karena itu, bukan karena prestasi itu, kalau nama kita terdaftar di surga. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita mohon rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan agar virus corona ini lewat dan berlalu dari bumi kita. Allah Bapa, kami bersyukur mendengarkan sabdamu hari ini, dan kami datang ke hadapan-Mu untuk